Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia. Hari ini gereja memperingati bertobatnya Rasul Paulus dalam perjalanan imannya, seorang yang mendapatkan kuasa penuh untuk mengejar para pengikut Yesus yang dianggap sebagai orang-orang yang salah jalan begitu. Dan dia mendapatkan semacam SK khusus dari para imam untuk menghabisi para pengikut Yesus. Perjalanannya ke Damsyik adalah sebuah perjalanan penting dan menjadi titik balik bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa peristiwa penting dalam penampakan Yesus bagi Rasul Paulus di kota Damsyik saat ia memasuki kota Damsyik. Hal yang pertama, Rasul Paulus ketika memasuki kota Damsyik, ia melihat cahaya yang terang benderang dan ia terjatuh tersungkur di tanah. Ini bagi saya memiliki makna simbol penting bahwa manusia yang diberi kuasa atau manusia yang berkuasa di dunia, duduk di atas kuda menunjukkan tentang wibawa tertentu, kuasa tertentu, menunggang kuda memasuki kota Damsyik, tetapi ketika melihat cahaya dan berhadapan dengan Tuhan, Paulus jatuh ke tanah. Ini makna simboliknya bahwa sebesar apapun kekuatan kita manusia atau kuasa yang diberikan kepada kita, ketika berhadapan dengan Tuhan sendiri, kita tidak ada apa-apanya. Kita jatuh ke tanah, jatuh ke debu. Harga diri kita seperti debu. Kita tidak setinggi ketika kita menunggang kuda atau memiliki kuasa jabatan tertentu. Di hadapan Allah, kita hanyalah debu. Dan itulah yang ingin dikatakan Yesus dalam penampakan itu kepada Rasul Paulus, bahwa aku berkuasa atas hidup dan mati. Aku berkuasa atas hidup dan mati. Manusia tidak punya kuasa apapun melebihi kuasa Allah. Dan Allah menunjukkan kepada Paulus bahwa harga kita adalah harga debu. Kita tidak lebih tinggi dari debu. Dan itu menunjukkan sebuah pertobatan penting ketika jatuh ke tanah atau jatuh semacam di atas debu, menunjukkan bahwa kita membutuhkan kekuatan lain. Sekalipun kita berkuasa, kekuatan lain dan pegangan kita itu adalah Allah sendiri. Hal yang kedua, ketika Rasul Paulus jatuh ke tanah, dia tidak dapat melihat. Matanya menjadi buta 3 hari. Dan 3 hari, 3 malam, ia buta dan ia pun tidak makan dan minum. Peristiwa bertobatnya Rasul Paulus dengan simbolik menjadi buta, itu menjadi tanda bahwa ketika kita berdosa, kita seperti debu. Saat kita berdosa, itu kita mati dalam ketubuhan kita. Kita mati dalam jiwa kita. Ungkapan tidak makan dan minum itu juga menunjukkan bahwa kematian badan dan kematian fisik, kematian jiwa kita. Rasul Paulus dengan kuasa yang begitu besar di hadapan Allah menjadi buta, dan itu menjadi tanda bahwa kita tidak perlu sombong dalam hidup kita. Pada kesempatan tertentu tidak dapat melihat apa-apa. Kita membutuhkan mata hati kita untuk melihat. Maka seruan Rasul Paulus, "Siapakah engkau Tuhan?" adalah sebuah seruan untuk menunjukkan bahwa ya, saya orang berdosa. Kekuatan saya tidak melebihi kekuatan Allah. Ataupun menjadi tanda simbolik bahwa ketika kita berdosa, seperti Rasul Paulus, kita jatuh dalam debu, kita tak berdaya, kita tak berguna, kita tidak berharga. Artinya kita mati. Yesus mati 3 hari, dan itu juga menjadi tanda simbol bahwa setelah 3 hari, Rasul Paulus pun dibukakan matanya. Ataupun Rasul Paulus bangkit kembali sebagai manusia baru. Dengan penyembuhan yang dilakukan oleh Ananias kepada Rasul Paulus,
atau Saulus yang bertobat, membuka matanya, itu menjadi juga tanda simbolik yang amat kuat bahwa ketika berjumpa dengan Yesus, orang dirubah cara melihatnya. Pikirannya berubah, hatinya berubah, tindakannya berubah. Itulah pertobatan. Rasul Paulus melihat secara baru ketika Tuhan mengubah hidupnya ketika ia mati selama 3 hari. Dan ketika disembuhkan oleh Ananias, Rasul Paulus melihat dunia secara baru, mengakui Yesus sebagai penyelamat, dan menyiapkan diri sebagai alat sarana untuk menjadi pelayan, menjadi pewarta Injil di tengah dunia. Begitulah perjumpaan dengan Kristus selalu mengubah orang. Rasul Paulus mengalaminya, dan perubahan itu ditandai dengan sebuah pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa bertobatnya Saulus juga menjadi contoh perjalanan siara hidup kita masing-masing. Dan pesan penting dari bacaan atau peringatan Rasul Paulus ini mengingatkan kita bahwa kita tidak lebih berkuasa, lebih hebat, lebih kuat dari Allah. Harga kita adalah harga debu. Tetapi dalam debu dan kesadaran menuju kepada pertobatan, mengubah cara pandang kita karena perjumpaan kita dengan Yesus. Dia menghidupkan kita dari kematian karena dosa dan memberi kepada kita tugas perutusan yang baru seperti Rasul Paulus. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga pesiaran hidup kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia, tetapi berdaya guna, membawa harapan, meneguhkan iman, tetapi juga membesarkan cinta kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, mengakui Tuhan sebagai Allah, menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa kita orang berdosa, dan membiarkan diri kita diubah oleh Yesus dengan cara pandang yang baru, dengan cara merasa yang baru, dengan cara bertindak yang baru, seturut kehendaknya. Tuhan memberkati kita. Amin.